Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endri Susanto, pendiri sekaligus ketua Yayasan Endri Foundation yang pada umumnya melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan terkait dengan isu-isu disabilitas dan isu-isu kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini memiliki beberapa cabang di kabupaten kota dan kecamatan di Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa hal penting menurut saya yang perlu saya sampaikan pada saat ini terkait dengan bagaimana sosok seorang Dudi Iskandar yang saat ini menjadi atase imigrasi di KBRI Berlin untuk wilayah Eropa. Mas Dudi ini memang kami kenal sekitar sebelum gempa pada saat itu. Jadi kita bertemu memang agak aneh sebenarnya. Saya pada saat itu memang mendapatkan telepon dan WA dari beberapa kawan di imigrasi bahwa memang Pak Dudi ingin berkunjung ke tempat kami di kantor Yayasan Endris di Mataram pada saat itu. Nah, saya pada saat itu memang antara percaya dan tidak, kok ada seorang pejabat imigrasi ingin main ke kantor saya. Tapi kemudian pada saat itu rencana itu tidak bisa terlaksana karena mungkin ada kesibukan dan lain hal sehingga diutuslah Pak Agam pada saat itu yang merupakan humas daripada imigrasi kelas 1 Mataram. Berselang setelah itu, setelah pertemuan itu, pada intinya bahwa imigrasi Mataram ini ingin melakukan suatu terobosan gitu. Terobosan yang menurut saya bisa dikatakan out of the box gitu. Bahwa keinginan mereka untuk membuat suatu layanan ramah HAM. Ramah HAM yang bisa diakses oleh semua masyarakat di dunia ini gitu. Apakah dia itu mohon maaf tunanetra, tunadaksa, dan lain-lain. Intinya bisa aksesibel bagi setiap orang. Ruangan ramah HAM ini kemudian diinisiasi oleh beliau sebagai inisiatornya dan melibatkan kami. Nah, hal yang menarik menurut saya dari kepemimpinan Mas Dudi ini adalah beliau melibatkan unsur yang memang yang akan menikmati tempat itu, yang akan menggunakan fasilitas itu. Siapa unsur itu? Yaitu rekan-rekan yang disabilitas. Pada saat itu kita sudah mulai melihat lokasi di mana rencana dibangun itu, dan kita juga, dan Mas Dudi ini juga cukup detail dan menerima semua saran yang diberikan oleh kawan-kawan di Pabel pada saat itu. Contohnya misalnya kemiringan untuk kursi roda misalnya, itu mengikuti arahan dari kawan-kawan yang di Pabel. Nah terus ada juga kawan-kawan tunanetra menyarankan agar dibuatkan brosur-brosur atau sistem pelayanan imigrasi yang menggunakan braille. Sehingga beliau juga menyediakan itu. Dan yang paling menarik lagi bahwa braille itu dicetak di Mataram. Mas Dudi meminta agar kawan-kawan yang di Pabel, mohon maaf yang tunanetra ini bisa mencari tempat cetak dan alhamdulillah bisa. Nah ini artinya bahwa melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang memang fasilitas itu untuk masyarakat, beliau melibatkan pihak yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Itu yang menurut saya sangat menarik dan touchable lah. Nah selain daripada itu bahwa memang kita melihat kemudian banyak fasilitas-fasilitas negara kita ya, fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat umum, untuk tunanetra, difabel dan lain-lainnya, itu memang menjadi aneh kemudian ketika tidak bisa dipergunakan oleh rekan-rekan di Pabel. Itu. Nah, saya curiganya saya apa? Bahwa memang ketika pembangunan atau ketika konsultasi soal bagaimana membangun fasilitas itu tidak melibatkan rekan-rekan di Pabel. Nah, Mas Dudi dapatnya di sana. Mas Dudi ini bisa melibatkan rekan-rekan kelompok di Pabel ini untuk memberikan masukan seperti apa ruangan tersebut. Selain daripada itu bahwa memang Mas Dudi ini menurut saya di mata saya dan tim volunteer kami di yayasan itu adalah sosok yang bisa dikatakan beliau ini low profile lah. Low profile dan memang peduli dengan soal-soal kemanusiaan. Contohnya kita pernah mengadakan coffee morning bersama adik-adik kami yang di Pabel, yang tunanetra di salah satu panti asuhan. Beliau menyiapkan makanan, beliau mengajak adik-adik di Pabel untuk bernyanyi dan segala macam. Dan ini bagi saya suatu hal yang mungkin bisa dikatakan cukup langka di saat sekarang ini. Nah, selain daripada itu juga kita rekan-rekan di Pabel juga pernah kita melakukan suatu kegiatan jalan sehat pada saat Car Free Day di Mataram itu dan juga melibatkan rekan-rekan di Pabel. Nah, artinya apa? Bahwa memang kita di negara ini, di Indonesia ini memang membutuhkan sosok-sosok seperti Mas Dudi ini. Kenapa kita membutuhkan sosok-sosok seperti beliau ini? Beliau menurut saya, menurut kami di Lombok adalah jabatan imigrasi atau jabatan vertikal yang memang bisa dikatakan cukup tinggi status sosialnya. Tetapi
beliau mau dan terlibat bersama kita untuk bagaimana kemudian membicarakan hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan gitu. Dan saya juga pernah menjadi salah satu kebanggaan bagi kami, saya dan sekjen saya pada saat itu Pak Adam, kami diundang ke ruangan beliau. Diundang ke ruangan beliau untuk berdiskusi. Pada saat itu juga hadir Pak Sekda pada saat itu. Juga kita diskusi soal ruangan ramah HAM tersebut. Nah, selain daripada itu juga saya melihat bahwa beliau juga melakukan inovasi yang luar biasa juga selain daripada fasilitas ramah HAM ini gitu. Beliau juga membuat suatu ruangan yang memang khusus untuk rekan-rekan media atau pers. Nah, artinya apa? Bahwa memang secara kasat mata bahwa ya memang yang nampak apa yang menjadi inovasi beliau pada saat ini dan saat kemarin ketika dia menginisiasi itu adalah ruangan layanan imigrasi ramah HAM yang bisa diakses oleh kawan-kawan kita yang difabel. Ini adalah satu inovasi yang out of the box menurut saya. Dan selain daripada itu juga banyak hal-hal lain yang dilakukan. Tetapi selama beliau di Mataram ini yang paling menarik dan perlu ditiru oleh daerah-daerah lain. Kemudian ketika membuat suatu layanan maka perlu melibatkan pihak-pihak yang akan menikmati layanan tersebut. Sekian dari saya. Semoga Mas Dudi sehat selalu, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berjumpa lagi di Lombok maybe, atau juga mungkin kita bisa berjumpa lagi nanti ketika Mas Dudi balik ke Lombok, siapa tahu jadi pejabat lagi di sini, atau juga mungkin bisa jadi dirjen di imigrasi negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.